Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Segenap simpatisan Yayasan Syahamah dimanapun berada yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengawali kajian di pagi hari ini dengan memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan dalam diri kita untuk mengikuti dan menyempatkan diri kita untuk hadir ke majelis ilmu agama. Alhamdulillah, kita bersyukur masih dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan ilmu. Tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak hanya sekedar orang yang hanya mengikuti kajian, tapi juga kita bisa mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang kita pelajari. Apalagi kita hidup di zaman banyak orang sudah mulai menghindar atau menjauhi daripada mengikuti kajian keagamaan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih tertanam dalam diri kita kecintaan dan keinginan untuk terus menimba ilmu agama. Insya Allah pada hari ini, pada kesempatan kali ini, mohon maaf sebelumnya karena terbatas persiapan sampai lupa kitab Al-Fawaidul Islamiyah. Jadi insya Allah akan murojaah kitab mukhtasar, kitab ringkasan kitab Sulam Taufiq ya, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tentunya, karena ini adalah kesempatan yang belum paham sebelumnya, mungkin hari ini kita akan paham beberapa masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah murojaah kitab Sulamut Taufiq ini sampai ke masalah terkait dengan makna syahadat yang pertama, yaitu Ad-Daim. Nah, sekarang Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang maha pencipta, maha pencipta. Allah yang menciptakan. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ketuhanan. Apa itu sifat ketuhanan? Yaitu al-ibraz minal adami ilal wujud, atau ibrazul asya, ijadul asya minal adam ilal wujud. Menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini namanya sifat ketuhanan. Menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ini sifat ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa khusus? Artinya tidak ada yang mampu
dari selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, melainkan hanya Allah. Jadi kita harus yakin, kita harus meyakini sebenar-benarnya, meyakini secara pasti tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa yang memunculkan, yang menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau dari tidak ada menjadi ada, itu siapa yang hanya mampu melakukannya? Hanya Allah saja. Ya, jadi harus kita yakin bahwa yang mengadakan sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, baik alam atas ataupun alam bawah, ataupun alam yang ada di antara alam atas dan alam bawah. Yang dimaksud dengan alam atas ya langit, 7 lapis langit, surga, malaikat, arsy, kursi, itu semuanya Allah yang menciptakan. Yang dimaksud dengan alam bawah adalah manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, 7 lapis bumi, dan semua yang ada di bawah bumi, neraka, arsy, semuanya itu Allah yang mewujudkan, Allah yang menampakkan. Jadi manusia tidak bisa menciptakan, manusia tidak bisa menampakkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Karena ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukti gampang untuk kita ingat bahwa hanya Allah satu-satunya, bukan kita yang hanya Allah yang Maha Pencipta satu-satunya, bukan kita. Contoh dalil mudah kita ingat adalah bahwa kita tidak tahu tentang apa yang kita kerjakan secara global ataupun secara terperinci. Bukti kalau kita ini bukan pencipta, tapi hanya Allah sebagai pencipta, dalil gampang yang kita ingat, kita ini nggak tahu secara detailnya tentang apa yang kita lakukan. Atau apa yang terjadi di diri kita, yang terjadi dalam tubuh kita sendiri. Tidak tahu kan? Kalau kita makan, ya kan? Kalau kita makan, dari makanan yang kita makan itu kan kita tidak tahu dari bagian yang manakah yang menjadi pertumbuhan, menjadi darah, menjadi pertumbuhan tulang, menjadi apa kan kita nggak tahu. Itu menunjukkan kalau kita bukan penciptanya. Seandainya kitalah penciptanya, pasti tahu secara detail semuanya yang terjadi dalam tubuh. Kenapa? Karena pencipta itu tidak ada ceritanya, tidak tahu tentang yang dicipta. Tidak ada pencipta kemudian tidak tahu tentang yang diciptakan. Seperti kita. Ini kan kita tidak tahu apa yang kita ciptakan. Makanya kita tidak layak sebagai pencipta. Yang layak sebagai pencipta hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tahu segalanya. Semuanya. Secara terperinci, secara global, yang zahir, yang batin, semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena Allah penciptanya. Kalau seandainya Allah tidak tahu, berarti kan Allah disifati dengan sifat bodoh. Allah disifati dengan sifat bodoh. Sebagian Allah tahu dan sebagian lainnya tidak tahu. Dan itu mustahil Allah disifati dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena semua sifatnya Allah sempurna. Kalau disifati dengan sifat tidak tahu, yaitu jahil, berarti Allah bersifat yang kurang. Padahal Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah sifat yang menunjukkan kesempurnaan. Itu maknanya Al-Khaliq. Kemudian Al-Khaliq ini nama khusus bagi Allah, sehingga tidak boleh ada orang menamakan anaknya dinamai Al-Khaliq. Tapi kalau mau dinamain Abdul Khaliq, boleh. Jadi memang ada beberapa nama yang itu boleh dinamakan Allah, dinamakan kepada Allah dan boleh kepada selainnya. Kayak Ar-Rahim, kayak Rahim. Rahim itu bisa. Tapi kalau Rahman, nah itu tidak boleh. Ada orang dinamai Rahman atau Ar-Rahman. Tapi kalau mau dinamai Abdurrahman, nggak apa-apa, boleh. Dan perlu diketahui bahwa
nama yang paling bagus adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa saya bilang bahwa nama yang paling bagus? Karena memang Rasulullah itu menganjurkan kepada kita agar menamai anaknya dengan nama yang baik. Kata Rasulullah, namailah anak-anak kalian dengan nama yang baik, karena sesungguhnya kalian kelak di akhirat akan dipanggil ya sesuai dengan namanya. Akan dipersilakan, akan dipanggil sesuai dengan namanya. Sebagai orang tua, ketika menamai anaknya, berilah nama yang baik. Apa nama yang baik? Di antaranya adalah Abdullah, Abdurrahman. Itu nama yang paling bagus. Kemudian nama yang paling bagus setelah yang dua kata tadi adalah setiap nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Setiap nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah. Seperti Abdul Khaliq, Abdul Qahar, Abdul Jabbar. Itu boleh. Tapi kalau ada orang bernama Abdurrahman atau Abdul Khaliq, jangan dipanggil belakangnya. Jangan dipanggil Khaliq, jangan dipanggil Rahman. Sebagaimana kalau kita mendapati orang nama anaknya Abdullah, kita kan nggak manggil belakangnya kan, nggak manggil Allah, tapi apa? Abdullah. Sebagaimana ada orang namanya Abdullah, kita tidak panggil dengan kata yang paling terakhir yaitu Allah. Sama juga ketika ada orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil hanya belakangnya Rahman. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman itu khusun billahi ta'ala. Khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nama khusus bagi Allah. Itu. Jadi Al-Khaliq maknanya adalah zat yang menciptakan atau mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Berikutnya adalah Ar-Raziq. Ar-Raziq maknanya yang maha pemberi rizki. Maksud maha pemberi rizki gimana? Artinya yang menyampaikan rizki itu kepada hambanya, hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada rizki datang kepada si fulan, melalui si fulan, itu hanya kan perantara. Tapi hakikat di balik itu semuanya siapa yang memberikan? Allah. Hanya numpang lewat saja kan. Kayak ada orang, bukan orang ya, burung katakan, burung rizkinya melewati pemiliknya, ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hati pemilik burung itu apa? Memberi makanan, minuman, sehingga bisa makan burung itu, bisa minum juga. Rizkinya perantaranya melalui orang. Jadi hakikatnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq, yang memberi rezeki adalah Allah. Rizki itu apa rizki? Rizki itu adalah ma yuntafa'u bihi walau haraman. Sesuatu yang diambil manfaatnya oleh dengan cara yang haram, itu disebut rizki. Jadi apapun yang diambil manfaatnya oleh seseorang, itu namanya rizki. Rizki itu jangan hanya dimaknai dimaksud dengan rizki adalah uang, bukan. Apapun yang diambil manfaatnya, itu namanya rizki. Jadi rizki itu tidak hanya khususnya, nama rizki tidak hanya khusus bagi harta halal, enggak. Yang haram pun disebut sebagai rizki. Makanya kalau kita doa, ya Allah, berilah kami rizki yang halal. Berarti apa? Menunjukkan bahwa ada rizki yang haram. Ya, jadi berilah kami rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Dan rezeki itu sudah ditetapkan dan ditentukan. Ya. Jadi orang tidak akan mati kecuali jatah rezekinya sudah habis. Kalau orang itu stok rezekinya masih ada, nggak bakalan mati. Kalau sudah mati berarti habis juga apanya itu rezekinya. Dan rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Jadi ada sebuah cerita
ada sebuah cerita tentang seorang karyawan ya. Ada seorang karyawan di mana dia rajin untuk datang ke tempat bekerja, rajin begitu. Kemudian setelah itu ternyata karyawan itu tiba-tiba tidak datang. Tidak datang, akhirnya bosnya itu mengatakan kepada dirinya sendiri, ini karyawan ini nggak datang, ditambah gaji, ditambah upah, nanti tidak long, akhirnya ditambah tujuan tidak akan bosnya itu gaji atau upah, karyawan itu tidak ada penjelasan, tidak bertanya gitu, kenapa ditambah, tidak bertanya, diam saja. Terus beberapa waktu terus bekerja seperti biasanya. Ternyata Ternyata untuk kali kedua nggak masuk lagi. Karyawan itu nggak masuk lagi. Karena nggak masuk lagi, dikurangi gajinya. Dikurangi gajinya. Kemudian ketika dikurangi gajinya, dikurangi upahnya, karyawan itu pun tidak tanya kepada bosnya, kenapa gaji saya dikurangi, kenapa upah saya dikurangi. Tidak bertanya-tanya, tidak komplain. Sampai pada akhirnya itu membuat bosnya heran gitu. Kenapa ini karyawan ini ditambah tidak bertanya, dikurangi diam-diam saja. Akhirnya penasaran. Karena penasaran, bosnya itu bertanya kepada karyawan itu. Tanya, kenapa waktu itu kamu tidak masuk? Yang pertama itu, kan 2 kali nggak masuk. Akhirnya karyawan itu menjelaskan, oh waktu itu saya nggak masuk karena istri saya melahirkan. Saya nggak masuk waktu itu karena istri saya melahirkan. Adapun yang kedua kali, saya juga nggak masuk dikarenakan ibu saya meninggal. Apa yang kita bisa ambil pelajaran ini? Ketika bosnya itu menambah uang gaji, uang upah, uang saku, ya, upahnya ditambah karena memang itu jatah daripada anak yang baru lahir. Yang baru lahir anaknya, kan istrinya melahirkan, makanya dapat tambahan. Adapun yang kedua itu dikurangi karena ibunya sudah meninggal, karena itu memang jatahnya ibunya. Untuk kali kedua kan dikurangi gajinya. Ketepatan nggak masuk karena ibunya meninggal. Jadi dikuranginya gajinya yang kedua kalinya karena itu bukan jatah karyawan itu, tapi jatahnya ibunya yang sudah meninggal. Jadi intinya rezeki itu tidak akan pernah ketukar. Rezeki itu tidak akan pernah salah datang ya. Jadi rezeki tidak bisa diperoleh dengan hanya mengandalkan kekuatan. Rezeki tidak bisa kita dapat dengan mengandalkan kekuatan. Seandainya yang paling kuat dalam bekerja, seandainya yang paling banyak hartanya karena banyak bekerja, maka burung pipit akan kalah padahal sama-sama makan. Burung elang makan, burung pipit yang fisiknya lebih lemah daripada burung elang juga makan. Nah, ini menunjukkan bahwa urusan rezeki ini sudah diatur, sudah ada yang menetapkan dan menentukan. Manusia ya hanya bisa berikhtiar kan. Manusia kan hanya bisa berusaha melakukan perantara, melakukan sebab. Sehingga kalau kita belajar ilmu agama, belajar akidah, kalau rezeki sudah diatur,
semuanya sudah ditetapkan, hidup kita ini tenang. Makanya ketenangan dalam jiwa itu ketika jiwa ini diiringi dengan ilmu agama. Karena dalam semua permasalahan yang dialami oleh manusia dan dicarikan solusinya itu berupa ilmu agama, maka akan menjadi tenang. Tidak terlalu gelisah dan kesah dan sedih gitu. Karena ilmu agama mengatur kehidupan ini. Bukan hanya sebatas mengatur untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga lebih-lebih mengatur kehidupan kita agar kelak di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi sudah ditentukan ajalnya ditentukan, rezekinya, perbuatannya, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang celaka, apakah semuanya, segala sesuatu yang terjadi di alam ini dan yang akan terjadi semuanya pada hari kiamat dan setelahnya di dalam surga, semuanya itu atas kehendak Allah, bukan karena keinginan kita. Jadi rizki itu tidak bukan berarti kalau tidak bekerja tidak makan. Kalau bekerja pasti makan. Belum tentu. Bekerja itu hanya sebab perantara. Seperti yang saya sudah cerita sebelumnya, mungkin yang ada dua lelaki, satu bekerja, satu tidak bekerja. Yang bekerja itu datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saudara saya itu tidak bekerja. Setelah itu apa? Rasulullah tidak mengatakan, ya sudah ajak bekerja. Enggak, malah justru mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Siapa tahu kamu itu mendapatkan rezeki karena sebab saudaranya kamu yang tidak bekerja itu. La'allaka turzaqu bihi. Mudah-mudahan kamu itu apa? Diberi rezeki bihi, sebab itu, sebab saudaranya yang tidak bekerja. Itu seandainya tidak bekerja adalah kesalahan, seandainya tidak bekerja itu adalah sesuatu yang salah, kan Rasulullah tidak akan membiarkan saudaranya tidak dibilang oleh Rasulullah. Jadi tidak akan Rasulullah diam ketika ada orang mengadu tentang saudaranya yang tidak bekerja. Pasti seandainya bekerja itu adalah sesuatu yang harus, Rasulullah menyarankan suruh bekerja. Jadi yang diharuskan adalah mencari harta yang halal. Itu yang harus. Bukan harus bekerja. Yang wajib adalah mencari harta yang dengan cara yang halal. Adapun bekerja statusnya ya tidak wajib. Seandainya orang itu tidak mengandalkan untuk minta-minta, dia hanya di rumah misalkan, dan kondisi fisiknya masih bertahan hidup, bukan berarti di rumah sakit, tidak ada yang ngasih makan, berbahaya, terus nggak minta-minta, hanya mengatakan saya kalau memang ada rezeki pasti datang sendiri, padahal dia kelaparan, bisa-bisa terjadi kepada kebinasaan, bisa mati kan. Nah, itu salah juga gitu. Itu salah juga. Jadi intinya bahwa yang memberi rezeki, yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya yang mengatur rezeki khusus bagi manusia, enggak. Semuanya di alam ini, semuanya di alam ini adalah Allah yang mengatur. Jadi harus kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pentingnya kita ini setelah kita tahu bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, rezekinya si fulan tidak akan pernah ketukar dengan yang lainnya, maka di sini harus kita tanamkan dalam diri kita sifat qanaah. Kenapa harus kita tanamkan sifat qanaah? Karena rezeki itu beda-beda. Ada yang mendapatkan sekian, mendapatkan sekian. Harus qanaah. Si fulan orangnya
banyak harta, ya si fulan biasa, si fulan nggak ada, serba kurang misalkan. Nah, di sini perlunya kita harus menanam sifat qanaah, menerima apa yang sudah ditakdirkan itu, menerima. Menerima apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Dan kedua, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, jangan melihat yang lebih di atas kita. Jangan menilai, jangan membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Kecuali bandingkan dengan orang yang lebih di bawahnya. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menilai nikmat Allah itu kecil. Kalau orang membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain yang lebih banyak, itu akan menilai bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya sangat kecil, sangat sedikit. Tapi kalau kita membandingkan harta kita, apa yang kita miliki dengan orang yang di bawahnya, membandingkan di sini bukan dalam arti merasa hebat, bukan. Artinya hanya dalam rangka untuk kita itu bersyukur. Ya Allah, saya masih diberikan kesehatan. Padahal di sana itu ada orang yang sakit-sakitan, mendingan, ya kan? Bersyukur. Kita ini masih diberikan rumah walaupun ya jelek, daripada di sana banyak orang yang tidak punya rumah. Bukan berarti kita membandingkan apa yang kita punya dengan orang yang di bawah kita dalam rangka membanggakan apa yang kita punya, bukan. Artinya dalam rangka juga apa? Dalam rangka kita ingin mensyukuri nikmat. Kalau kita ini masih lebih ada daripada yang lain. Dan yang tidak punya apa-apa pun, yang tidak punya rumah, yang tidak punya apa, itu masih bersyukur seharusnya daripada orang yang tidak punya keimanan, ya kan? Tidak punya keimanan, tidak punya ketakwaan. Makanya kalau urusan dunia, lihat kepada yang lebih di bawah. Tapi kalau dalam urusan melakukan ketaatan, bekal akhirat, jangan lihat kepada yang di bawah, tapi lihatlah kepada orang yang di atas kita. Yang ngajinya sebagian orang hanya 3 kali dalam seminggu misalkan. Lihat kepada yang lebih di atasnya. Lu di sana ternyata ada yang sering ngaji tiap hari. Ngaji tiap hari, berusaha bagaimana saya bisa lebih banyak daripada si fulan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi semuanya itu sudah diatur dan sudah ada ilmunya. Bagaimana menghadapi dan mengatur kehidupan kita ini. Kita kan hanya bisa berusaha. Jadi di alam ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Allah ciptakan, Allah kehendaki dengan terdapat hikmah di balik itu. Enggak ada sesuatu di alam ini, di bumi ini, di alam ini terjadi tanpa ada hikmah, tidak ada. Semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Dan hikmah di balik itu semuanya kita tidak tahu. Tidak tahu. Cukup sebagai orang yang taat, sebagai hamba yang taat, cukup melaksanakan saja, melaksanakan perintah, menjauhi yang dilarang. Bukan hamba yang taat itu kalau tahu hikmahnya di balik sebuah perintah atau kalau tahu di balik sebuah larangan baru mengerjakan atau meninggalkan. Enggak perlu. Justru yang berdosa ada larangan dilanggar, ada perintah diabaikan. Itu yang berdosa. Jadi sekali lagi bahwa kita harus yakin bahwa yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-alim, Allah Maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu. Yang ilmunya Allah itu berbeda dengan ilmunya kita. Ilmunya kita karena dicari. Kalau kita belajar, kalau kita hadir majelis ilmu agama, kita tahu tentang keagamaan. Kalau enggak belajar, ya enggak tahu. Kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu itu bukan karena Allah belajar, bukan karena Allah tahu dari yang lainnya, enggak. Ilmunya Allah tidak berawalan dan tidak berakhiran dan tidak berubah dan tidak bertambah.
dan tidak bermunculan. Allah tahu sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi Allah tahu. Jadi semuanya tidak ada yang tersembunyi. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, berarti Allah akan disifati dengan sifat yang jahil, sifat bodoh, ketidaktahuan tentang sesuatu, dan itu mustahil. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Allah mengetahui tentang diri kita lebih daripada kita sendiri tentang apa yang terjadi dalam diri kita. Kita kan tidak tahu tentang apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kan nggak tahu. Allah tahu dari kita sendiri. Dari kita. Semut hitam, warna kecil, berjalan di atas batu hitam, di tengah kegelapan malam, Allah tahu. Kalau ini yang ditanamkan, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, selalu menghadirkan dalam dirinya, bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Allah mengetahui gerak-geriknya, kemanakah dia melangkah, dalam kesendirian, sendiri ataupun rame-rame. Allah Maha mengetahui. Insya Allah kalau itu yang dihadirkan dalam hatinya, dia akan senantiasa dalam ketaatan. Dia akan senantiasa melakukan kewajiban. Dia akan senantiasa takut untuk melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya, Allah tahu. Apapun yang dilakukan, apapun yang dirahasiakan, Allah tahu. Jadi Allah alimum bidzatis sudur. Jangankan perbuatan zahir, perbuatan yang ada di dalam sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita Allah tahu. Kalau kita ketika duduk-duduk kan kita tidak bisa membaca isi hati orang lain. Paling menebak saja. Menebak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu. Tahu segalanya. Karenanya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu baik secara global ataupun secara terperinci. Mungkin untuk saat ini untuk murojaah kitab Mukhtasar cukup ya insyaallah. Jadi saya mohon maaf tidak bisa sampai jam 10 karena masih ada kegiatan lain. Tapi mudah-mudahan walaupun penjelasan ini masih singkat dan sederhana, ini menjadi tambahan ilmu kita dan kita harus menyampaikan kepada orang lain karena memang zakat daripada ilmu adalah mengeluarkannya kembali kepada orang lain. Zakatul ilmi ikhrajuhu linnas. Zakat ilmu adalah mengeluarkan ilmu itu kepada orang-orang lain. Baik, mari kita tutup majelis ilmu ini dengan tahlil dan sholawat dan istighfar dengan niat semua urusan kita dipermudah oleh Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dan kelak di akhirat kita dapat berkumpul bersama dengan Nabi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muhallil la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.